Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Imelda Cornelia Jawa. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 LPTK Universitas Hamzah Anwadi. Hari ini tanggal 14 Desember tahun 2020, saya akan membuat video praktik pembelajaran saya sebagai ujian kinerja. Dan ini adalah bukti formulir pendaftaran saya sebagai peserta UKIN. Mohon doanya agar semuanya boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak. Ulang, selamat pagi anak-anak. Pembelajaran kita ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, semua sudah siap kok untuk belajar hari ini? Sudah. Ya, semua sudah sarapan? Sudah. Ya, bagus ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta salah seorang anak berdoa dulu untuk kita. Ibu minta siapa yang mau berdoa bagi kita? Silakan. Baik, terima kasih kepada Suci. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu akan absen dulu ya. Ibu akan absen. Ipul. Hadir. Gelo. Hadir. Titan. Hadir. Terima kasih, hari ini semuanya hadir ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar lagi tentang tema 5, masih tentang ekosistem, sub tema 3 tentang keseimbangan ekosistem dan pembelajaran yang kedua ya. Nah, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu dengan mengamati teks cerita pada slide PowerPoint yang disajikan, siswa mampu membuat beberapa pertanyaan dengan menggunakan kata-kata tanya yang berbeda dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati perubahan yang terjadi di sekelilingnya, siswa mampu mengaitkan akibat perubahan lingkungan terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan dengan tepat. Yang ketiga, dengan materi kita yang pertama, hubungan antar makhluk hidup dalam jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Materi yang kedua, jadi itu tujuan pembelajaran kita dan materi kita hari ini. Baiklah anak-anak, kita lanjut. Coba anak-anak perhatikan kedua gambar itu. Kedua gambar itu, coba perhatikan. Gambar yang pertama itu ada gambar apa itu? Siapa yang bisa
berubah. Ya. Berikut paragraf yang kedua, Ibu minta salah seorang anak membacakannya bagi kita. Gelo, paragraf yang kedua. Rantai makanan sebagai bagian dari jaringan makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai. Ya, berikut kita lanjut pada paragraf yang ketiga. Ajeng. Ketika salah satu rantai makanan terganggu, jaringan makanan pun akan terganggu. Kehidupan di dalam Ya. Nah, perubahan dalam jaring-jaring makanan ya. Nah, anak-anak sudah membaca bacaan tentang perubahan dalam jaring-jaring makanan ya. Sekarang Ibu minta anak-anak duduk dalam kelompok untuk kita mendiskusikan. Kalian membuat pertanyaan berdasarkan bacaan itu. Membuat pertanyaan dengan kata tanya yang berbeda dan ada jawabannya juga untuk yang sesuai dengan paragraf yang telah kalian baca. Jadi sekarang kalian duduk di dalam kelompok dulu. Silakan anak-anak berdiskusi dalam kelompok. Buatlah pertanyaan berdasarkan bacaan yang tadi, perubahan dalam jaring-jaring makanan itu. Buat pertanyaan dan seperti tabel itu ada paragraf 1, pertanyaannya apa, kemudian jawabannya langsung dengan jawabannya. Berdiskusi dalam kelompok ya, jadi saling memberikan pendapat masing-masing. Suci baca paragraf 1 itu apa, dia punya kira-kira pertanyaan yang sesuai dengan paragraf 1 itu apa. Kemudian kasih tahu Ipul tulis ya. Ya, kelompok 2 bagaimana? Siapa yang tulis? Ayo, tulis sudah. Ayo. Sesuai dengan bacaan itu. Baca dulu baru adik kasih tahu di Titan. Saling kasih tahu ya. Baru Titan yang tulis. Ya. Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Ya, kelompok 3 silakan berdiskusi. Nanti siapa yang tulis? Kelompok 3 ya. Alin yang tulis ya. Jadi semua berdiskusi. Kasih tahu apa yang kira-kira pertanyaan yang sesuai dengan bacaan tadi itu, perubahan dalam jaring-jaring makanan. Mulai dari paragraf 1 tabel lah. Baiklah anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah ya. Nanti sebentar perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakannya. Kelompok 2 itu sudah? Sudah. Bagus. Kelompok 3? Sudah. Silakan maju untuk membacakan karena ada 3 paragraf. Jadi kelompok 1 baca dia punya pertanyaan dan jawaban yang sesuai dengan paragraf 1 ya. Nanti kelompok 2 baca dan jawab pertanyaan sesuai dengan paragraf yang kedua ya. Kelompok 3 bisa yang ketiga ya. Baik, sekarang silakan kelompok 1 siapa yang mau maju? Ipul ya. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Ipul. Silakan Ipul maju untuk membacakan. Di depan sini. Ya, kelompok yang lain tolong perhatikan agar sebentar bisa menanggapi ya, menanggapi apa yang kelompok 1 punya hasil. Terima kasih. Kuat, suara kuat. Kapan tumbuhan tumbuh subur? Berarti ya. Tumbuhan tumbuh subur pada musim hujan. Pertanyaan kedua, apa penyebabnya? Iya, jadi itu hasil dari kelompok 1. Silakan mungkin ada yang mau menanggapi. Ada yang mau menanggapi? Dari kelompok 2 dan kelompok 3 bisa menanggapi apa yang sudah dibacakan oleh kelompok 1. Ada? Aditya? Ya, kalau itu silakan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Ya, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, ayo silakan. Baik, silakan kepada kelompok perwakilan dari kelompok 2 untuk membacakan hasil diskusi kalian. Apa cara pengantar makanan pada sebuah ekosistem
elang putus jawab. Mengonsumsi makanan dapat sebuah ekosistem tidak. Jadi itu hasil diskusi dari kelompok 2. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baik, sekarang mungkin ada yang mau menanggapi atau ada yang ingin bertanya dari kelompok 3, silakan. Kelompok 1 silakan. Ya, ada yang mau bertanya. Bagaimana jika ular sawah memangsa hewan lain? Bagaimana jika ular sawah memangsa Hewan lain. Iya, bagaimana jika ular sawah memangsa hewan lain ya? Mungkin ada yang mau menjawab dari kelompok 1 atau dari kita? Ya baik, ada yang ingin menjawab pertanyaan tadi dari kelompok 1? Ya silakan Adit. Jika ular sawah memangsa hewan lain, maka ekosistem sawah akan terganggu. Iya, bagaimana kelompok 1? Puas dengan jawabannya? Ya, kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, nah sekarang silakan dulu kelompok 1 kelompok 2. Kita menanti kelompok yang berikut yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3. Pertanyaan 1. Apa yang menyebabkan jaring-jaring makanan terganggu? Jawaban. Jaring-jaring Yang lain perhatikan ya. akan terganggu jika salah satu rantai makanan terganggu. 2. Kelompok 3 telah membacakan hasil diskusi mereka. Sekarang ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 1 dan kelompok 2 mungkin? Silakan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, silakan alin kembali. Kita berikan tepuk tangan dulu kepada kelompok 3. Ya, baiklah anak-anak, kita lanjut pada materi selanjutnya. Ibu dan teman-teman mungkin bisa perhatikan ya. Nah, kita mau lanjut pada perubahan yang terjadi dalam jaring-jaring makanan ya. Nah, perubahan yang terjadi dalam jaring-jaring makanan, contohnya ekosistem sawah. Ibu tampilkan ekosistem sawah ya. Nah, penyebab perubahannya yaitu adanya perburuan ular yang menyebabkan populasi tikus itu meningkat. Jadi mereka berburu ular sawah sehingga populasi tikus itu menjadi meningkat. Nah, dan populasi elang menjadi menurun sehingga ekosistem sawah itu menjadi kacau ya. Nah, kita lihat diagramnya, contoh diagramnya seperti ini, diagram perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi. Dari padi langsung ke tikus. Artinya padi dimakan oleh tikus. Ya, padi dimakan oleh tikus. Kemudian langsung pada elang. Tidak ada lagi ular sawah karena ular sawah sudah di mereka perburuan ular sawah. Ini hal-hal perubahan. Perubahannya yaitu terjadinya perburuan ular sawah sehingga menyebabkan populasi tikus itu meningkat. Tidak ada yang makan tikus lagi ya. Tidak ada yang makan tikus. Jaring makanan itu merupakan hubungan penjelasannya jaring-jaring makanan itu merupakan hubungan makan dan ini pembelajaran kita ya minggu lalu ya, makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam lingkungannya ya. Dalam suatu jaring-jaring makanan terdapat hubungan antara produsen di situ tanaman, padi, konsumen dan pemurah ya. Nah, itu terjadi hubungannya ya. Nah, padi itu berperan sebagai produsen. Tikus berperan sebagai konsumen. Ya, kemudian elang sebagai konsumen. Dan pemurah sebagai konsumen Iya. Akibat tadi masalahnya karena akibat dari perburuan ular sawah ya. Nah, akibat dari perburuan ular sawah secara besar-besaran itu maka populasi ular itu akan menurun ya. Dengan begitu populasi tikus akan meningkat. Tidak ada yang makan itu tikus lagi. Ular sawah kan sudah diburu oleh manusia mungkin ya. Jadi ya, dia populasi tikus meningkat dan populasi elang akan menurun karena elang tidak ada makanan lagi sehingga ekosistem keseimbangannya itu menjadi rusak.
Itu contoh perubahan yang terjadi dalam jaring-jaring makanan ya, yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem. Nah, tadi Ibu sudah tunjukkan bahannya seperti itu ya. Nah, perburuan ular juga berdampak pada ekosistem sawah. Berdampak pada ekosistem sawah. Ketika populasi ular itu menurun, maka populasi tikus meningkat sehingga konsumen padi juga meningkat. Kalau tikus banyak, berarti dia akan makan itu padi di situ. Akibatnya hasil panen dari para petani itu akan menurun. Nah, itu contoh penyebab perubahan pada jaring-jaring makanan yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem itu ya. Nah, dari penjelasan Ibu itu ada yang ingin bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada? Ya, karena tugasnya kalian akan membuat bagan seperti yang ada pada itu. Diagram atau bagannya itu. Padi dimakan oleh tikus. Itu contohnya dalam ekosistem sawah. Contoh dalam ekosistem sawah. Tugas kalian sekarang masih dalam kelompok. Kalau sudah mengerti penjelasan Ibu, silakan kalian buka pada lembar kerja itu. Lembar kerja yang ada pada buku. Jangan tidur dulu, yang lain sudah ngantuk nih. Buka pada lembaran itu. Tugas yang berikut yaitu membuat diagram itu ya. Ya, silakan dalam kelompok berdiskusi lagi. Buat dia punya diagram. Kalau Ibu tadi sudah kasih contoh tentang ekosistem sawah, kalian buat tentang ekosistem yang lain ya. Ya, boleh ekosistem laut. Kelompok 1 punya ekosistem laut. Kelompok 2 punya apa? Hutan, boleh. Kelompok 3 sawah. Tadi kita sudah ke kelompok sawah. Yang lain? Ya, sekarang silakan kalian berdiskusi ya. Sayur, ulat, burung, kucing, urai. Nah, di sini siapa yang tulis? Apa kelompok 3 Bu yang tidak ada burung, maka ulat akan meningkat. Semakin banyak, maka sayur akan habis dimakan ulat. Ya, ulang. Jika apa? Jika tidak ada burung, maka ulat akan meningkat. Semakin banyak, maka sayur akan habis dimakan ulat. Iya, betul sekali ya. Itu dari kelompok 1. Ada tanggapan? Ya, nanti sebentar ini menjelaskan. Terima kasih.
tidak ada katak, maka kataknya tidak ada. Ya. jika tidak ada katak, populasi ulat semakin meningkat dan merusak populasi pohon. Iya, jadi itu penjelasan dari kelompok 2. Bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Iya, sekarang sampai pada giliran kelompok 3. Silakan perwakilan. Bapak Gary. Iya, Gelo. Kelompok 3 pun tentang populasi apa? Ekosistem pada Ekosistem padang rumput. Ya, sekarang yang penjelasannya apa sih? jika tidak ada burung, populasi belalang semakin meningkat. Iya, jadi populasi belalang meningkat. Begitu saja. Iya. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, ibu yang bertanya sah. Kelompok 3. Kalau burung, tidak ada burung. Tadi bilang belalang menjadi banyak. Nah, kalau belalang banyak, dia pun akibatnya siapa bisa jawab? Kelompok 3 ada yang bisa jawab? Siapa? Nama siapa? Ken, silakan Ken jawab. Jika burung tidak ada, maka belalang semakin banyak dan rumput semakin berkurang. Iya, populasi rumput betul. Betul sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, jadi kelompok 3 silakan duduk ya. Baiklah anak-anak, terima kasih kalian sudah menyelesaikan hasil diskusi kelompok dengan sangat bagus dan baik ya. Nah, jadi kelompok 1 punya tadi tentang apa kelompok 1? Kelompok 1 bilang ekosistem kebun ya. Jadi apa? Sayur-sayuran.
4 itu ada tentang tari merak ya. Nah, kita akan belajar apa itu tari merak itu dengan segala properti. Masih ingat properti tari? Masih. Apa itu salah seorang anak bisa katakan? Alat yang digunakan dalam menari. Iya, alat atau perlengkapan yang digunakan dalam menari. Nah, sekarang anak-anak diminta untuk membaca bacaan tentang tari merak itu yang berasal dari mana? Berasal dari mana? Jawa Barat. Berasal dari Jawa Barat ya, tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Kalian baca dulu apa itu propertinya. Nah, properti itu adalah merupakan salah satu ciri khas dari sebuah tarian ya. Seperti dia punya pakaiannya, pakaian dalam menarinya, memiliki motif seperti burung merak. Tahu pernah lihat burung merak? Pernah. Bagaimana itu burung merak? Dia burung indah, warna-warni. Nah, lihat itu, mereka menjadikan burung merak itu sebagai inspirasi untuk mereka menciptakan karya seni berupa tari merak ini. Jadi yang pertama propertinya yaitu dia punya pakaian. Pakaian yang mereka pakai itu dia seperti bulu pada burung merak. Burung merak punya bulu. Lihat saja gambarnya itu ditampilkan. Selain bajunya, bajunya juga menggunakan bentuk dan warna burung merak yang berwarna hijau biru atau hijau hitam. Kemudian kain yang dipasang di tengah menggambarkan sepasang sayap merah yang indah. Kemudian mahkota yang dipakai para penari itu mahkota yang ada di kepala itu semakin memperindah tarian itu ya. Nah, itu adalah properti yang digunakan dalam tari merak ya. Sekarang Ibu tadi sudah menyebutkan dia punya propertinya ya. Sekarang kalian kerjakan itu, kalian menemukan dia punya properti, buat dalam daftar, kemudian tulis sertakan dengan dia punya fungsinya untuk apa ya. Kerja secara individu ya. Sampai jam istirahat kalian harus kumpulkan ya. Dengar? Ya. Baca kembali lagi tentang di buku situ tentang tarian itu ya. Silakan baca dulu baru buat dia punya propertinya apa, dia punya fungsinya apa. Kalian buat itu, cari. Kerjakan secara individu. Kalau tadi sudah kelompok, sekarang individu lagi ya. Ya baik, silakan. Baiklah anak-anak, sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah. Nah, Ibu akan menampilkan bagaimana kesenian yang dihasilkan diciptakan dalam bentuk tari merak berdasarkan inspirasi dari burung merak itu ya. Ibu akan menampilkan tariannya. Ya, nanti kalian pelajari di rumah dalam bentuk kelompok dan kita akan gerakannya pada kegiatan ekstrakurikuler nanti ya. Ini aku tampilkan videonya untuk kalian lihat kira-kira gerakannya seperti apa. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah tadi cuplikan dari tarian merak itu ya. Ya, yang terinspirasi dari burung merak ya. Nah, nanti kalian akan berlatih bagaimana gerakannya dan kita juga akan pentas seperti mereka. Mau apa tidak? Mau. Nah, nanti Ibu ajarkan dia punya gerakan dulu ya. Ya, baiklah anak-anak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini? Tidak ada pertanyaan? Nah, baiklah anak-anak. Hari ini apa yang kita pelajari? Hari ini kita belajar tentang apa? Ekosistem. Ya, tema 5 ekosistem.
dengan apa? Berdasarkan pada bacaannya. Nah, kemudian yang berikut kegiatan kita tadi apa? Membuat bagan perubahan pada jaring-jaring makanan. Jadi pada jaring-jaring makanan itu jika penyusunnya yang satu tidak ada apa akibatnya, itu tadi sudah kita pelajari ya. Nah, kemudian yang berikut kita belajar lagi tentang apa? Apa yang tadi Ibu baru tampilkan? Tadi bagaimana apa saja properti dan fungsinya yang tadi kalian kerjakan itu ya. Dan juga gerakannya Ibu sudah tampilkan pada video itu. Tinggal bagaimana kita tiru dan kita gerakan nanti kita menari, kita pentas juga ya. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan untuk Ibu? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan, maka Ibu ada siapkan soal-soal evaluasi untuk kita kerjakan ya. Baiklah, Ibu akan membagikannya. Sudah selesai? Sudah. Silakan dikumpulkan. Selesai. Ya, baiklah anak-anak, duduk pada tempatnya masing-masing. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran kita hari ini ya. Jadi, hari ini apa yang kita belajar? Apa? Tentang ekosistem. Ya, materinya tadi tentang apa? Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Apalagi? Tarian apa? Ada gerak, apa lagi? Membuat apa? Membuat bagan. Kemudian apa lagi? Membuat pertanyaan sesuai dengan bacaan yang berjudul apa tadi? Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Nah, itu pelajaran kita hari ini ya. Dan anak-anak, Ibu harap kalian harus tetap semangat di dalam belajar. Tugas yang Ibu berikan yang di rumah itu buat kelompok untuk berlatih menari itu nanti Ibu kunjungi satu persatu ya. Untuk kalian Ibu latih kalian untuk menari. Baiklah anak-anak, kira-kira hari ini apa yang kalian rasakan? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkannya bagaimana? Siapa yang mau menjelaskan? Menyenangkan itu bagaimana? Ibu, menyenangkan bagaimana? Karena apa? Karena Ibu tampilkan itu orang menari-menari. Kok bagaimana? Menyenangkan apa? Kita tentang apa? Oh, jadi menyenangkan karena Ibu menampilkan video. Berarti nanti setiap kali Ibu mengajar Ibu tampilkan video ya? Supaya menyenangkan. Begitu? Iya. Ya, jadi anak-anak merasa senang hari ini kok? Senang. Ya, baik kalau begitu. Ibu juga ucapkan terima kasih untuk kalian. Baiklah, kita mulai. Ya, kita akan menyanyikan lagu daerah. Salah satu lagu daerah. Lagu apa? Awaria. Ya, semua tahu? Tahu. Coba Alin pimpin. Awaria mana lolanda. Awa sora ele. Baiklah anak-anak, sebelum kita pulang, ya kita sudah belajar hari ini. Kalian bilang sudah menyenangkan. Materinya juga tadi Ibu sudah tanya, kalian bisa menjawab. Kita sudah selesai dengan evaluasi. Kita sudah menyanyikan lagu daerah. Sekarang kita mau pulang. Sebelum pulang, Ibu minta adik maju dan berdoa untuk kita.